Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru mengenai lingkaran. Pada bab ini subbab yang akan kita bahas yaitu pertama, menentukan keliling dan luas lingkaran. Yang kedua adalah menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Yang ketiga adalah menentukan panjang busur dan luas juring. Namun pada pertemuan ke-22 kali ini kita hanya akan membahas mengenai menentukan keliling dan luas lingkaran. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah yang pertama 3.7 yaitu menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas daerah lingkaran yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dan 4.7-nya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling lingkaran dan cara melukisnya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian lingkaran, menyebutkan unsur dan bagian-bagian lingkaran, dan menghitung keliling dan luas lingkaran. Baik, langsung saja kita mulai tentang lingkaran. Oke, yang pertama definisinya. Apa sih itu lingkaran? Nah, definisi lingkaran adalah himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama atau biasa disebut jari-jari dari suatu titik tertentu yang bisa disebut titik pusat. Nah, jadi lingkaran ini berbentuk seperti ini. Dia mempunyai sudut yaitu 360 derajat. Ini adalah sudut pusatnya. Nah, dari sini ke pinggir sini itu dinamakan dengan jari-jari. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke slide berikutnya. Bagian-bagian pada lingkaran. Nah, di sini lebih jelas lagi disebutkan bagian-bagian pada lingkaran. Nah, kita lihat di sini bagian AB. AB itu dari ujung sini sampai ujung sini. Jadi dari ujung lingkaran sampai ujung lingkaran itu dinamakan dengan diameter. Nah, tapi kalau setengahnya, misalnya dari OB atau dari AO, itu adalah jari-jari. Jadi jari-jari itu adalah dari O ke A, dari O ke B, dari O ke C, itu adalah jari-jari. Jadi jarak jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Oke. Lanjut, bagian lainnya itu adalah di sini dikatakan bahwa AC. AC itu bagian yang di sini nih. Sebentar. Nah, AC itu adalah yang di sini nih, maksudnya AC yang bagian sini. Nah, ini adalah busur. Itu adalah busur. Jadi bagian yang melengkung ini antara A sampai C itu dinamakan dengan busur. Di sini sudah ditandai dengan warna biru. Nah, di sini ada lagi AC. AC itu tali busur. Nah, yang mana yang tali busur? Tali busur itu adalah yang dari sini nih. Sampai sini, tapi berbentuknya seperti ini nih, tuh lurus. Nah, ini adalah tali busur gitu. Paham ya? Membedakan antara busur dengan tali busur. Kalau busur itu ada di luar berbentuk lengkung, tapi kalau tali busur adanya di dalam berbentuk lurus seperti ini. Oke, paham? Oke. Kalau paham, sekarang kita lanjut. Di sini dikatakan bahwa bagian yang berwarna hijau itu adalah juring. Nah, yang ini yang juring. Gitu. Apa sih itu juring? Juring adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari yang berbeda dan busur lingkaran. Jadi juring ini dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran. Gitu. Dan juga oleh busur lingkaran. Nah, ini yang dinamakan dengan juring. Ada lagi bagian yang berwarna orange. Ini dinamakan dengan tembereng. Apa tembereng? Tembereng adalah suatu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi tembereng ini dibatasi oleh tali busur dan dibatasi oleh busur. Itu yang dinamakan dengan tembereng. Jadi kalian sudah bisa membedakannya nih antara juring dengan tembereng. Kalau juring dibatasinya oleh tali busur dengan dua jari-jari, tapi kalau tembereng
dibatasinya oleh tali busur dan juga busur. Oke. Lanjut, yang terakhir itu di sini dinamakan apotema. Apotema itu adalah O, tarik garis lurus ke D. Tuh. OD itu apotema. Apa itu? Apotema itu adalah ruas garis dengan jarak terpendek antara tali busur terhadap titik pusat lingkaran. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah lingkaran nih, nah di sini ada tali busurnya nih. Berarti jarak terpendek antara tali busur ini nih dengan titik pusat lingkaran ini dinamakan dengan apotema. Paham ya bagian-bagian dari lingkaran ini? Nah, bagian-bagian lingkaran ini berguna untuk dipelajari pada bab ini. Tuh, jadi mohon diperhatikan baik-baik perbedaan. Oke, baik. Langsung kita ke slide selanjutnya, yaitu menentukan keliling dan luas lingkaran. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Gimana sih kita menentukan keliling dan luas lingkaran? Dari zaman sekolah dasar, itu pasti kalian sudah belajar dong mengenai bangun datar lingkaran. Menentukan kelilingnya dan luasnya bagaimana caranya. Nah, sekarang kita bahas kembali. Masih ingat ya? Keliling lingkaran adalah panjang garis yang mengelilingi daerah lingkaran. Jadi dari suatu lingkaran, kelilingnya itu adalah ini nih, yang ada di luarnya. Nah, ini dinamakan dengan keliling lingkaran. Oke, jadi nanti kita akan mencari nah dari sini sampai sini itu berapa kelilingnya gitu. Gimana cara nyari kelilingnya? Biasanya untuk cara mencari keliling itu ada dua rumus. Yang pertama itu adalah Pi dikalikan dengan D. Tuh. Atau keliling itu adalah 2Pi dikali R. Nah, yang mana yang kita gunakan? Bisa dua-duanya, tergantung yang diketahui. Kalau yang diketahui itu adalah diameter, maka kamu gunakan rumus yang sebelah kiri. Tapi kalau yang diketahui adalah jari-jari, pakai rumus yang ada di kanan. Nah, di sini keterangannya bisa dilihat K itu adalah keliling, Pi itu adalah 22/7 atau 3,14. R itu adalah jari-jari lingkaran. R itu bisa didapat dari setengah diameter. Dan diameter lingkaran itu adalah D sama dengan 2R atau diameter sama dengan 2 jari-jari. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya, notes-nya adalah kapan kita menggunakan Pi 2/7 atau kapan kita menggunakan Pi 3,14. Kita gunakan Pi 22/7 itu jikalau nilai diameternya atau nilai jari-jarinya itu adalah kelipatan dari 7. Makanya kita pakai 22/7. Tapi kalau selain itu kita pakainya 3,14. Ingat ya, penyebutannya adalah 3,14 bukan 3,14. Paham ya? Lanjut. Sekarang kita akan bahas mengenai luas lingkaran. Nah, luas lingkaran merupakan luas daerah yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Tadi sudah dibahas bahwa keliling lingkaran itu adalah yang ini nih, yang biru. Nah, luasnya yang mana? Luasnya adalah yang di dalamnya. Tuh, luasnya adalah yang ini nih. Tuh, ini luasnya. Paham ya? Jadi, keliling lingkaran yang warna biru, luasnya adalah yang di dalam warna biru. Oke. Apa rumus luas lingkaran? Rumus luas lingkaran itu ada dua juga, yaitu adalah PR kuadrat atau 1/4 VD kuadrat. Sama seperti keliling, tergantung yang mana yang diketahui, baru kita pakai rumusnya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut. Nah, karena rumusnya sudah kita bahas, sekarang kita langsung masuk contoh. Contoh yang pertama, hitunglah keliling dan luas lingkaran jika diketahui panjang jari-jari berikut. Jika jari-jarinya adalah 20 cm
dan 2,8 cm. Sekarang kita bahas yang 20 cm terlebih dahulu ya. Nah, untuk menghitung keliling yang 20 cm, di sini dikatakan bahwa jari-jarinya itu adalah 20 cm. Makanya, karena diketahui jari-jari, kita gunakan rumus adalah K sama dengan 2πr. Pi-nya itu kita pakai 3,14. Kenapa? Karena 20 ini bukan kelipatan dari 7. Makanya kita pakai 3,14. 2 dikali 3,14 dikali dengan 20. Nah, hasilnya adalah 125,6 gitu. Nah, selanjutnya kita cari luasnya. Luasnya itu kita menggunakan rumus PR kuadrat. PR kuadrat berarti Pi-nya kita pakai 3,14 dikali dengan 20 cm kuadrat. Atau 20 cm kuadrat ini bisa kita tulis dengan 20 dikali dengan 20 cm kuadrat. Nah, sekarang menghitungnya gimana nih? Cara menghitungnya yang gampang adalah ini dulu aja yang di belakang. 20 kali 20 itu adalah 400. Tinggal 400 dikalikan dengan 3,14. Hasilnya adalah, nah, hasilnya ini 1256. Pak, kok nggak ada komanya sih? Nah, komanya kemana? Komanya itu hilang. Nah, sekarang kita contohkan nih. Kita contohkan perhitungannya. 3,14 coba kita kalikan dengan 400. Nah, kita lihat di sini 400, berarti di sini ada nolnya 2 kali kan? Nah, karena ada nolnya 2 kali, berarti kita coret, berarti kita pindahkan komanya ke belakang. 1, 2. Kenapa 2 kali dipindahkan? Karena di sini nolnya ada 2. Tuh, makanya di sini perkaliannya sehingga menjadi 314 dikali dengan 4. 314 dikali 4. 4 kali 4 16, 4 kali 1 4 tambah 1 5, 4 kali 3 adalah 12. Hasilnya adalah 1250. Nah, paham ya? Oke, kalau sudah paham berarti selanjutnya kita bahas yang 2,8. Kalau jari-jarinya 2,8, gimana sih Pak cara mengerjakannya? Sama saja. Tuh. Kita menggunakan rumus 2πr untuk mencari kelilingnya. Di sini berarti 2 dikalikan dengan 22/7 dikali dengan 2,8 cm. Pak, kok di sini pakainya 22/7 sih? Padahal di sini kan 2,8. Ingat, di sini 2,8 itu dia bisa dibagi dengan 7. Kita coret nih. 7, 28. Nah, 28 dibagi 7 itu adalah 4, tapi karena ada koma, desimalnya 1 angka, berarti di sini menjadi 0,4. Maka perubahannya adalah 2 dikalikan 22 dikalikan dengan 0,4. Nah, sekarang kita lihat 2 dikali 22 itu adalah 44. 44 dikali 0,4 hasilnya adalah 17,6. Lanjut, sekarang luasnya itu adalah L sama dengan PR kuadrat. Nah, di mana Pi-nya kita pakai 22/7. Tadi sudah saya jelaskan kenapa kita pakai 22/7 ya. Nah, sekarang R-nya itu 2,8. Kita jabarkan dulu, 2,8 dikali dengan 2,8. Sama seperti tadi, berarti 7-nya kita coret dengan 2,8 menghasilkan 0,4. Maka di sini perkaliannya adalah 22 dikali 0,4 dikali dengan 2,8. 22 dikali 0,4 itu hasilnya adalah 8,8. Lalu kita kalikan dengan 2,8, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 24,64. Bagi yang bingung perkalian desimal, saya jelaskan sedikit ya.
kalau yang masih lupa karena sudah lama tidak belajar. Gini perkalian desimal, misalnya 8,8 dikali 2,8. Nah untuk komanya itu kita abaikan sejenak, kita kalikan seperti biasa dulu aja. 8 kali 8 adalah 64, simpan 6, 8 kali 8 64, tambah 6 jadinya 70. 2 kali 8 16, 2 kali 8 16, tambah 1 17, tambah ini 4, ini 8, ini 4, simpan 1 jadinya 2. Kita lihat ada berapa angka di belakang koma, ada 1, ada 2, makanya 1, 2, nah jadinya 24,8. 4, ada yang salah nggak nih? Oh ini harusnya 16 ya, harusnya di sini adalah 16 ini, bukan 8. Karena 2 kali 8 16, maaf ya, tolong direvisi. Ini jawabannya benar ya, jadinya 24,64. Jadi begitu cara penghitungannya untuk luas dan keliling jika dia diketahui jari-jarinya. Paham ya? Nah, sekarang kita naik level. Soalnya kita akan naikkan level ke jenjang SMP sekarang. Tuh. Kalau soal yang contoh pertama tadi itu sudah sering kita bahas di sekolah dasar. Nah, sekarang kita agak naik level sedikit untuk contoh nomor 2-nya. Nah, hitunglah luas dan keliling daerah yang diarsir. Nah, kita lihat di sini ada bentuk apa ini? Ada bentuk persegi. Tapi yang diarsir itu tidak keseluruhan ya, tapi cuma sebagian. Persegi dengan panjang sisi 14 cm. Gimana sih cara kita untuk menghitung luas dan keliling daerah yang diarsir? Nah, di sini ada notnya. Jikalau kita bedah gambarnya, maka terdapat dua bangun datar, yaitu persegi dan seperempat lingkaran. Kita lihat baik-baik. Di sini ada gambar persegi yang diarsir, lalu ditutupi oleh gambar seperempat lingkaran yang berwarna putih. Tuh. Makanya yang diarsir tidak keseluruhan, tapi hanya sebagian saja. Kita lihat tuh. Pertamanya persegi seperti ini, lalu ditutupi oleh seperempat lingkaran, makanya gambarnya jadi seperti itu. Nah, maka dari itu untuk mencari luas dan keliling kita akan menggunakan dua bangun ini nih, bangun persegi yang diarsir dengan bangun seperempat lingkaran. Oke, kita saksikan. Nah, pertama kita akan mencari luas daerah yang diarsir. Ingat, kita gunakan adalah persegi dengan seperempat lingkaran. Nah, untuk mencari luas daerah yang diarsir, kita cukup melakukan pengurangan luas persegi dengan seperempat lingkaran. Kenapa dikurangi? Karena ya untuk persegi ini tadi kan diarsir semua kan, tapi karena ditutupi oleh seperempat lingkaran, tuh, maka yang diarsir hanya sebagian ini aja kan. Makanya untuk mendapatkan luasnya kita kurangi. Luas persegi yang diarsir kita kurangi dengan luas seperempat lingkaran. Maka dari itu kita cari dulu luas perseginya nih. Rumus luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Karena sisinya di sini 14, makanya 14 dikali dengan 14. Hasilnya adalah 196 cm persegi. Setelah cari luas persegi, maka kita yang kedua adalah cari luas seperempat lingkaran. Tuh. Ingat, luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Kenapa ada seperempatnya? Karena di sini yang kita butuhkan adalah hanya seperempat dari lingkaran, bukan satu lingkaran penuh. Makanya di sini di depan ada seperempatnya. Seperempat dikalikan sama luas lingkaran, jadinya seperempat lingkaran. Nah lanjut, seperempat dikali dengan 22/7. Kenapa pi-nya 22/7? Karena di sini R-nya atau jari-jarinya adalah kelipatan dari 7. Maka kita pakai 22/7. Seperempat kali 22/7 dikali 14 dikali 14. Nah di sini 7-nya bisa kita coret dengan 14. Sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7 1. 14 dibagi 7 adalah 2. Maka perkaliannya adalah seperempat dikali 22 dikali 2 dikali 14. Kita kalikan dulu nih, seperempatnya kita paling belakang saja biar gampang ya.
Tadi dulu. 22 dikali 2 itu hasilnya adalah 44. Nah, 44 ini bisa kita bagi dengan 4. 44 dibagi 4 adalah di sini 1, di sini adalah 11. 1 kali 11 adalah 11. Makanya tinggal 11 dikalikan dengan 14. 11 kali 14 cm persegi adalah hasilnya 154 cm persegi. Sudah selesai? Belum. Ini baru kita mencari luas persegi dan luas seperempat lingkaran. Tadi dikatakan bahwa kita akan melakukan pengurangan antara luas persegi dengan luas seperempat lingkaran. Maka dari itu kita cari. Nah, luas daerah yang diarsir ini adalah luas persegi dikurangi luas seperempat lingkaran. Luas perseginya adalah 196 cm persegi dan luas seperempat lingkarannya itu adalah 154 cm persegi. Tinggal kita kurangi, hasilnya adalah 42 cm persegi. Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 42 cm persegi. Gimana? Mudah bukan? Jadi, kita nggak usah terdistract atau kita bingung dengan gambar yang disediakan. Kita lihat dengan detail dulu nih. Oh, kira-kira gambar ini disusun oleh berapa bangun datar ya? Gitu. Baru kita pecahkan supaya kita bisa mencari apa sih yang harus kita cari terlebih dahulu untuk menentukan soal ini gitu. Oke. Nah, itu adalah untuk menentukan luas daerah yang diarsir. Sekarang yang keduanya. Bagaimana kita akan menentukan keliling daerah yang diarsir? Ingat ya, keliling daerah yang diarsir berarti yang kita butuhkan hanya ini saja nih. Bagian ini nih. Bagian ini, sama bagian sini nih. Itu. Bagian yang ada di arsir sini. Itu. Bagian sininya tidak perlu. Ya, gimana sih untuk menentukan itu? Nah, untuk menentukannya adalah kita hanya butuh dua sisi ini nih. Dua sisi pada persegi ini. Nah, lalu kita butuhkan adalah keliling dari seperempat lingkaran ini. Maka dari itu kita cari terlebih dahulu keliling dari seperempat lingkarannya. Keliling seperempat lingkaran sama seperti tadi untuk mencari luas, yaitu kita di sini depannya ada seperempat. Gitu. Karena yang kita butuhkan bukan lingkaran penuh, tapi hanya seperempat lingkaran. Seperempat dikalikan dengan 2 pi r. R-nya itu adalah ini kan. Jari-jarinya adalah 14. Nah, makanya di sini adalah seperempat dikali 2 dikali 22/7 dikali dengan 14. Nah, di sini kita perhatikan baik-baik ya. Di sini sama seperti tadi, 7-nya itu bisa kita coret dengan 14. Jadi menghasilkan adalah di sini jadinya 2. Oke. Makanya jadi seperempat dikali 2 dikali 22 dikali 2. Nah, ini kita hasilkan dulu. 2 dikali 22 adalah 44. 44 dikali 2 adalah 88. Nah, ini hasilnya ke sini, makanya seperempat dikali 88 adalah 22. Karena 88 kali 1 bagi 4. 88 kali 1 88 dibagi 4 adalah 22. Oke. Nah, lanjut. Kalau sudah dapat keliling seperempat lingkaran, langsung aja nih kita cari keliling daerah yang diarsir. Tadi saya bilang di sini adalah 14, di sini 14, berarti dua sisi perseginya ini kita tambahkan dengan keliling seperempat lingkaran. 14 tambah 14 adalah 28, ditambah dengan 22, yaitu keliling seperempat lingkaran ini. 28 tambah 22 adalah 50 cm. Maka dari itu keliling lingkaran yang diarsir atau keliling daerah yang diarsir adalah 50 cm. Gimana? Paham ya? Oke, kalau paham lanjut. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini. Yo. Kalau tadi kan dia bentuknya adalah seperempat lingkaran dengan persegi kan. Nah, kalau bentuknya seperti ini gimana Pak? Jangan takut.
kita ingat konsep yang tadinya dulu. Kita lihat dalam suatu bangun ini terdapat apa aja sih. Tuh. Nah, kalau kita bedah gambarnya kembali, maka terdapat dua bangun datar, yaitu persegi dan seperempat lingkaran. Persegi sama seperempat lingkaran. Cuma yang membedakan adalah di sini seperempat lingkarannya nggak cuma satu, tapi ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, karena seperempat lingkarannya ada 4, berarti kalau kita gabungin kan bisa jadi satu lingkaran kan. So ini seperempat lingkaran, ini juga seperempat lingkaran nih, terus ini seperempat lingkaran, terus ini juga seperempat lingkaran. Tuh, kalau kita gabungin ini bisa jadi satu lingkaran kan. Jadi pada yang soal contoh nomor 3 ini, kita berarti membedah ada dua bangun datar, yaitu persegi dengan lingkaran gitu. Karena seperempat lingkarannya ini ada 4, makanya dia menjadi lingkaran. Paham ya? Oke. Nah, untuk mencari luas dan keliling, kembali kita gunakan dua bangun ini, yaitu persegi dengan lingkaran. Lanjut, kita bahas gimana cara mencarinya. Yang pertama, kita akan mencari luas daerah yang diarsir. Sama seperti contoh nomor 2, kita akan menentukan luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir. Nah, untuk mencari luas daerah yang diarsir, kita cukup melakukan pengurangan, yaitu sama seperti tadi, luas persegi ini kita kurangi dengan luas satu lingkaran. Kenapa satu lingkaran? Karena seperempat lingkarannya ada 4, maka kalau disusun dia bisa menjadi dengan satu lingkaran. Tuh. Paham ya? Nah, cuma pada gambar ini, kita lihat, perhatikan baik-baik. 20 ini bukan jari-jari. Kenapa bukan jari-jari? Karena 20 ini dari sini sampai sini kan. Nah, sedangkan jari-jari lingkaran itu cuma dari sini nih, cuma dari sini sampai sini. Kenapa dari situ? Karena lihat nih, seperempat lingkarannya ini. Tuh. Maka jari-jarinya itu cuma bagian yang ada di sini aja nih. Ini jari-jari, ini jari-jari, tuh. Ini jari-jari, ini jari-jari nih. Bagian yang di sini aja nih yang lurus gini. Tidak full sampai atas. Maka dari itu 20 itu adalah diameter. 20 itu adalah diameter. Berarti berapa jari-jarinya? Ingat, kalau misalnya diameternya itu 20, jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter. Berarti 20 dibagi 2 berapa? 10. Tuh. Paham ya? Menentukan jari-jari atau juga menentukan diameter. Diperhatikan baik-baik di situ. Oke, ini kita hapus dulu. Sekarang kita cari yang pertama. Apa yang kita mau cari? Boleh luas perseginya terlebih dahulu, boleh juga luas lingkarannya. Lebih enak sih luas perseginya dulu. Tuh, nih cara nyarinya. Luas persegi itu sisi kali sisi. Maka sisinya adalah 20 cm, kita kalikan dengan 20 cm. Yang menghasilkan 400 cm. Sekarang, setelah kita mendapatkan luas persegi, maka kita akan mencari luas lingkaran. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa diameter dari bangun ini adalah 20 cm. Nah, maka jari-jarinya adalah 10, yaitu setengah dari diameter. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumus luas lingkaran itu adalah πr². Tapi boleh nggak kita pakai rumus 1/4 dikalikan dengan πd²? Oh boleh, hasilnya bakalan sama. Nah, sekarang kalau kita coba pakai rumus πr², berapa sih hasilnya? Di sini adalah 3,14 kita kali 10 dikalikan dengan 10. Kenapa kita pakai 3,14? Dikarenakan jari-jarinya adalah bukan kalipatan 7. Nah, lanjut. 10 dikali 10 itu adalah 100. 100 dikali 3,14 adalah 314.
Tuh. Kenapa seperti itu? Ingat, desimal kalau dikalikan dengan bilangan puluhan atau ratusan. Saya contohkan misalnya gini. 3,14 itu 3,14 itu sama aja dengan 314 per 100. Tuh. Kenapa per 100? Karena ada dua angka di belakang koma. Ada 1, ada 2. Ini dia per 100. Kalau ada 3 angka berarti dia per 1000. Kalau dikalikan dengan 100, otomatis ini bisa dicoret dong. Maka dihasilkan adalah 314. Sama kan? Nah, seperti itu asal-muasalnya. Nah, kalau sudah didapat luas persegi dan luas lingkarannya, kita tinggal kurangi saja. Kurangi yaitu luas daerah yang diarsir itu didapat dari luas persegi, kita kurangi dengan luas lingkaran. Luas perseginya adalah 400 cm persegi, dikurangi sama luas lingkarannya, yaitu 314 cm persegi. Sehingga didapat luasnya adalah 86 cm persegi. Jadi luas daerah yang diarsir kita didapat adalah 86 cm persegi. Paham ya? Nah, kalau sudah mencari luas daerah, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu mencari keliling daerah yang diarsir. Tuh. Untuk mencari keliling daerah yang diarsir, kita cukup menghitung keliling lingkaran. Kenapa kita cukup menghitung keliling lingkaran tidak menggunakan persegi? Karena daerah yang diarsir itu ada di tengah-tengah sini kan. Nah, makanya yang mengelilingi daerah ini adalah batas ini kan. Tuh, yang mengelilingi daerah yang diarsir batasnya adalah ini. Tuh. Batasnya ini nih. Berarti daerah ini nih yang akan kita cari kelilingnya berapa. Makanya kita tidak perlu lagi ini. Kita tidak perlu lagi nih sisi yang di sini. Yang kita butuhkan adalah sisi ini nih, sisi ini, sisi ini, sisi ini sama sisi ini. Sisi itu yang berwarna ungu ini adalah sama saja keliling seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran, seperempat lingkaran, seperempat lingkaran, seperempat lingkaran. Tapi karena seperempat lingkarannya ada 4, maka kita anggap saja keliling satu lingkaran. Jadi yang kita butuhkan adalah menghitung keliling lingkaran. Keliling lingkaran dengan diameter 20 cm. Berarti kelilingnya adalah pi kali d. Pi-nya itu adalah 3,14. D-nya itu adalah 20. Berarti 3,14 dikali 20 hasilnya adalah 62,8. Atau kalau mau dihitungnya persusunnya seperti ini, 3,14 ini kita kali sama 20, kita cukup kalikan dengan 2. Ini kali 8, ini dapat 2, ini dapat 6. Ingat tadi kan masih ada nolnya nih, nolnya ada berapa? Ada 1. Berarti ini pindah 1 ke belakang, jadinya adalah 62,8. Seperti itu cara hitungnya. Oke. Nah, sekarang yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu adalah keliling lingkaran, keliling daerah yang diarsir. Nah, setelah kita dapat keliling lingkarannya, kita sudah bisa menentukan nih keliling yang daerah yang diarsir itu adalah 62,8 cm. Jadi seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang ke soal yang terakhir. Nah, soal terakhir itu adalah contoh 4. Seorang anak bersepeda menempuh jarak 8,8 km. Jika diameter roda sepeda tersebut adalah 56 cm, maka roda sepeda tersebut harus berputar sebanyak berapa kali nih? Gitu. Nah, karena yang ditanya putaran roda, itu rumusnya adalah seperti ini. Tuh. Putaran roda sama dengan panjang lintasan roda dibagi dengan keliling roda. Itu kalau ditanya putaran roda. Tapi kalau misalnya ditanya keliling roda gimana? Kalau keliling roda, berarti rumusnya adalah panjang lintasan roda
dibagi sama putaran roda. Nah, kalau ditanya panjang lintasan roda itu sama saja dengan putaran roda dikali dengan keliling roda. Jadi ini rumus dasarnya, tapi kalau yang ditanya selain putaran roda bisa dirubah seperti ini. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat di sini, karena yang ditanya dia roda harus berputar sebanyak berapa kali, maka yang kita perlu ketahui itu kelilingnya terlebih dahulu, keliling rodanya. Gimana? Oke, di sini diketahui bahwa jarak sepedanya itu ditempuh sejauh 8,8 km, atau kalau kita rubah ke dalam sentimeter itu adalah 880.000. Diameter roda sepeda tersebut adalah 56 cm. Maka pertama kita cari kelilingnya. Kelilingnya itu dengan rumus Pi kali D. Karena 56 ini adalah kelipatan dari 7, maka Pi-nya kita pakai 22/7. Tuh. Makanya 22/7 kali 56. Nah, 7 sama 56 itu bisa dicoret. 56 bagi 7 adalah 8. Maka kelilingnya adalah tinggal 22 dikalikan 8, yaitu 176. Tuh. Kelilingnya sudah didapat nih. Kalau kelilingnya sudah didapat, berarti selanjutnya adalah kita akan mencari putaran roda. Tuh, nah putaran roda nih. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Oke, putaran roda. Nah, ini putaran roda. Rumus dari putaran roda itu adalah panjang lintasan roda dibagi dengan keliling roda. Panjang lintasan rodanya tadi adalah 880 cm, 880.000 cm. Nah, kita bagi dengan kelilingnya, yaitu 176. Maka didapat putaran rodanya itu adalah sebanyak 5.000 kali. Jadi ini adalah pengembangan dari rumus keliling lingkaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena kan bentuk roda itu sama saja dengan bentuk lingkaran kan. Makanya untuk roda sekali berputar itu butuh satu keliling lingkaran. Itu. Paham ya? Oke, kalau paham. Nah, sekarang tugas kalian adalah kerjakan LKS halaman 16 bagian tugas mandiri hanya nomor satunya saja. Ya. Yang kedua adalah LKS halaman 16 bagian tugas kelompok nomor 2 dan nomor 4. Dan yang terakhir adalah LKS halaman 17 bagian latihan yaitu nomor 5. Oke. Tolong dikerjakan lalu dikumpulkan ke saya seperti biasa. Oke. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa klik di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.